Shalom beloved semuanya, ketemu lagi dengan Linda. Kali ini saya akan membacakan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ini mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Tapi saya mengambil tema mengenai dilahirkan kembali dengan air dan Roh Kudus. Ayat pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hal-hal dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Di ayat 13, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Wah, panjang firman Tuhannya kali ini. Ini mengenai antara percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus. Intinya seperti itu, ya kan? Dan Nikodemus ini datang kepada Tuhan Yesus itu
Dia datang karena dia menganggap Tuhan Yesus itu sebagai rabi, sebagai guru yang diutus Allah. Dan panggilan rabi itu adalah sebuah penghormatan, karena yang bersangkutan mengajarkan pekerjaan mengenai hukum-hukum Taurat. Guru yang diutus Allah berarti Yesus adalah pribadi yang melakukan tugas ilahi, yang diperteguhkan dengan tanda-tanda ilahi yang Yesus lakukan di dalam semua pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Nikodemus berkomunikasi dengan Tuhan Yesus itu di malam hari, karena dia nggak mau orang-orang pada tahu kalau dia datang ke Tuhan Yesus untuk menanyakan beberapa hal, untuk berusaha mengerti gitu loh. Walaupun dia adalah pengajar ahli Taurat, tapi ya banyak hal yang dia tidak pahami seperti itu. Nah, jawaban Tuhan Yesus kepada Nikodemus itu seperti apa? Ini jawaban Tuhan Yesus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, bagaimana dapat melihat kerajaan Allah? Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua masuk ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali? Jadi Nikodemus itu menganggap lahir kembali itu adalah seperti lahiriah, seperti seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan seorang bayi seperti itu. Padahal hal ini berbeda. Dan Tuhan Yesus menjawab lagi ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Seperti itu. Penginjilan pribadi yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Nikodemus begitu jelas, komunikasinya ini begitu jelas, imperatif, ditandai dengan percakapan yang begitu jelas dan detail dan terperinci. Tapi Nikodemus tidak mengerti gitu loh, karena dia sibuk dengan pemikirannya sendiri, sibuk dengan penjelasan pikiran dia sendiri. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, seperti itu. Nah, kelahiran kembali merupakan proses untuk melihat kerajaan Allah. Dilihat di ayat 3, ya kan? Bersifat rohani dan dapat melihat kerajaan Allah itu di ayat 4 dan 6. Dan kalau misalnya kelahiran baru untuk menerima, untuk memperoleh hidup yang kekal melalui Yesus Kristus dan roh Allah yang diberikan setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, seperti itu. Pengalaman iman yang menjadikan seseorang memiliki kodrat Allah. Hal itu merupakan pekerjaan roh Allah, Roh Kudus, yang terjadi pada saat seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadinya. Jadi Roh Kudus itulah yang bekerja, seperti itu. Setiap orang yang dilahirkan kembali tidak dapat hidup di dalam dosa. Jadi seperti babi, jangan sampai kembali ke kubangannya lagi, kembali ke lumpur lagi. Jika kita jatuh dalam dosa, kita berusaha memperbaikinya, berusaha jatuh ya bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, berusaha memperbaikinya sedikit demi sedikit kebiasaan kita, nggak langsung. Jadi sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, kebiasaan buruk kita akan berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita minta kekuatan daripada Tuhan. Sebelum kita melangkah, kita minta segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus, seperti itu. Ya, kalau saya seperti itu gitu loh. Dengan begitu kita semakin dekat kepada Tuhan gitu loh. Kadang-kadang kita doa itu nggak perlu ada di satu tempat khusus, nggak perlu di satu tempat yang private. Saya aja berdoa di mana aja. Kadang saya lagi ngojek aja, maksudnya saya kan nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil, jadi saya kerjanya kan cuman bayar orang aja gitu, bayar nih kesini ya gitu. Nah di Grab apa di Gojek itu kadang-kadang saya suka doa, ya Tuhan hari ini saya mau kesini, ya Tuhan lindungilah saya agar pekerjaan saya semuanya lancar, semuanya tidak ada masalah, tidak ada penghalang di dalam nama Tuhan Yesus, seperti itu. Kalau saya setiap mau kemana saya selalu berdoa gitu loh. Saya seperti itu. Jadi nggak perlu tempat khusus. Kadang-kadang
kalau misalnya buat tempat khusus saya itu sebenarnya kamar saya, kamar pribadi saya itu tempat doa saya, tempat saya berdoa kepada Tuhan, seperti itu. Dan kadang-kadang kalau untuk doa sama-sama lagi pelayanan, saya di depan sekarang, di depan di halaman rumah, seperti itu. Biar kuasa Allah bekerja di dalam rumah ini, seperti itu. Apapun yang dikerjakan orang di dalam rumah ini tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena kuasa Allah yang akan bekerja di dalamnya. Kenapa? Karena rumah ini milik Tuhan Yesus, bukan milik saya, milik Tuhan Yesus. Saya selalu bilang rumah ini adalah milik Tuhan Yesus. Biar kuasa Allah yang bekerja, pagar Allah dalam rumah ini yang bekerja, kuasa Allah yang bekerja di dalam ini. Apapun yang ditaruh orang di dalam rumah ini tidak akan pernah berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, darah Yesus Kristus yang akan menyucikan, menguduskan seluruh rumah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Seperti itu, saya selalu berdoa seperti itu. Setiap saya ngepel ada sesuatu, saya doa seperti itu. Pasti hilang, semua hilang. Gak usah ke dukun, buang-buang duit. Mendingan duitnya buat makan bakso. Apa buat saya? Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi yang beradab, beramal dan taat secara agamawi. Ternyata tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus mendorong Nikodemus agar tidak bersandar pada kedudukannya. Pemimpin agama Yahudi tidak bersandar pada kedudukannya sebagai pemimpin agama Yahudi. Sebab Nikodemus butuh seorang juru selamat. Jadi kita nggak bisa bersandar pada pengertian kita sendiri, kekuatan kita sendiri, atau pengaruh kedudukan. Nggak perlu, nggak seperti itu. Kita harus bersandar pada satu kiblat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti itu. Oke? Saya berusaha menjelaskan pelan-pelan. Ya? Supaya kita saling belajar. Saling belajar, saling mengerti lah gitu. Saya juga nggak pinter-pinter banget, saya juga belum belajar. Ini adalah paper saya. Saya lihat-liatin paper saya yang menarik-menarik, ya udahlah saya ambil sajalah. Saya ambil, nanti saya bacakan untuk renungan, tinggal saya tambahin ayat-ayat firman Tuhannya seperti itu. Oke? Nanti mungkin saya bacain mengenai Matius, Markus, Lukas ya, seperti itu. Nah, karena kan saya pelajarannya di situ, jadi sekalian menyelam minum air seperti itu. Oke, di ayat ke berapa ya tadi ya? Ini penjelasan mengenai ayat 4. Proses kelahiran merupakan proses melihat kerajaan Allah. Hidup yang kekal terdapat di Yohanes pasal 3. Di ayat 4, pemikiran Nikodemus nih. Nikodemus punya pikiran begini. Lahir kembali berarti masuk ke dalam rahim ibu, ke rahim mamanya, dan dilahirkan kembali. Dan hal itu mustahil. Untuk memulai sesuatu yang baru, yaitu kelahiran kembali, baginya sebagai orang Farisi atau pemimpin agama itu mustahil. Ya iya, terang aja, mana mungkin masuk ke rahim ibunya orang. Dia juga udah gede, udah tua, ya kan. Udah sebagai pemimpin itu kan berarti udah berumur juga. Berarti kan kalau sebagai leader, sebagai pemimpin, setidak-tidaknya umurnya harus di atas 40 tahun. Kadang 30 tahun kayak Timotius juga bisa. Seperti itu ya kan. Saya mau membacakan mengenai Timotius sih, nanti ya. Itu udah diringkas oleh dosen saya. Tinggal saya bacakan saja. Oke, di ayat 5 dinyatakan, Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Di dalam Titus 3 ayat 5, Paulus berbicara tentang permandian, kelahiran kembali, dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di ayat 6 yang menyatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Yesus berkata setiap orang harus diperanakan dari manusia dan juga dari roh Allah. Bila seseorang terlibat dalam kerajaan Allah, orang tersebut lahir dari air. Dapat diartikan secara kelahiran fisik. Jadi kita
maksudnya kalau di agama Pantekosta kan biasanya kan kita lahir kembali kan kita masuk ke dalam kolam, kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ditenggelamkan gitu loh, dan kita ditidurkan ke dalam air terus dibangkitkan kembali. Itu setidaknya sebagai simbol lahir baru seperti itu. Itu dalam arti fisik. Kalau di agama Protestan, agama saya yang dulu di GKI itu dipercik seperti itu. Ya kan? Oke, kita lanjutkan ya. Di ayat 11 dinyatakan, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Mempertegas bahwa pengajaran Yesus ataupun murid-muridnya berbeda. Bahkan sangat berwibawa dibanding para nabi. Ya tenang aja, orang Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi anak manusia, ya bedalah. Tingkatnya juga lebih tinggi Tuhan Yesus, ya kan? Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus karena tanda-tanda yang dibuat Yesus, tetapi tidak berminat untuk menerima Yesus itu secara pribadi. Jadi dia cuman mau melihat aja gitu loh, melihat aja dan mau berbicara, mau bertukar pendapat seperti apa gitu jawaban Tuhan Yesus. Tapi nggak didengerin semuanya, nggak semua. Tuhan Yesus sudah memperjelaskan dengan penjelasan secara detail pun dia nggak mengerti. Seperti itu, ya kan? Di ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal duniawi. Apalagi kalau aku berbicara kepada kamu tentang hal-hal surgawi. Tentang duniawi aja kamu nggak percaya, apalagi tentang hal-hal surga yang supranatural. Kamu juga nggak akan percaya. Seperti itu kata Tuhan Yesus. Dan kalau misalnya di ayat 13 menyatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia di dalam Yesus Kristus. Ya kan? Di ayat 14 menekankan, di ayat 14 ini kan ada kisah mengenai Musa yang waktu di bangsa Israel di Mesir itu dipatuk ular dan diberitahukan harus membuat tiang ular tembaga seperti itu, ya kan? Itu ternyata melambangkan bahwa ular itu adalah melambangkan dosa umat Israel, dan Tuhan Yesus akan disalibkan untuk menanggung segala dosa kita. Seperti itu. Simbolnya sudah diberitahukan pada waktu zaman Musa. Seperti itu. Di ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sifat kekal tidak dapat dihancurkan dan diperoleh oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maksudnya gini, sifat kekal itu tidak dapat dihancurkan dan hanya dapat diperolehnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi kalau apapun yang ada di dunia ini, kekayaan, kemewahan, kehormatan, kekuasaan, nama baik, ya kan? Semua akan sirna. Berapa sih umur manusia hidup? Nggak lama kan? Tekan kontrak hidup di dunia ini berapa tahun gitu? Bisa sekarang aja ada yang 30 tahun udah meninggal, 40, 50, 60, 70, ya kan? Kalau udah 80, 90 udah anugerah Tuhan sekali menurut saya dengan zaman seperti ini, ya kan? Jadi kalau misalnya mau hidup sehat, kita harus banyak masak sendiri, jangan beli yang fast food. Jangan seperti itu. Lebih baik masak sendiri, tradisional, aman. Ya kan? Minyaknya juga nggak banyak. Saya pakai minyak kalau masak nggak banyak. Kadang malah nggak pakai minyak. Kalau misalnya saya masak yang kuah-kuah, saya nggak pakai minyak. Udah ngurangin minyak, ngurangin santan seperti itu. Yang lezat-lezat udah dikurang-kurangin lah dengan umur saya yang sudah lumayan lah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di ayat 17. Di ayat 16. Pernyataan begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Ini berarti kan kasih Allah tuh universal kepada setiap manusia. Dia tuh benar-benar sayang kepada ciptaannya. Kita semua ini adalah ciptaannya, ya kan? Kita semua ini adalah ciptaan Allah, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus, jadi Allah itu mencintai kita, menerima kita apa adanya. Walaupun kita kotor sekali dalam lumpur, itu akan diberesi sama Tuhan, ya kan? Seperti tanah liat apa sih artinya? Tapi kalau di tangan para pengrajin itu akan berubah menjadi karya seni yang maha indah. Seperti itu Allah akan membentuk kita. Walaupun kita kotor sekali, banyak lumpur dalam diri kita, percaya, datang kepada Tuhan, Tuhan akan bersihkan semuanya. Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Tuhan akan bereskan semuanya. Seperti itu. Jadi kita pede aja, kita percaya kita ini anak Allah, kita ini anak Tuhan, kita ini adalah pemilik kerajaan Allah. Seperti itu. Kalau saya seperti itu, saya yakin saya adalah anak Allah. Dikaliku hidup saya nih terlalu banyak dan terlalu panjang. Seperti itu. Tapi begitulah prosesnya Allah dalam hidup saya. Karena walaupun saya wanita, saya orangnya keras kepala, nggak mudah seperti orang gitu buat diproses Tuhan tuh nggak mudah. Saya ya begitulah. Nanti kalian juga mengetahuinya. Kalau kalian ada panggilan Tuhan, kalian akan tahulah seperti apalah diproses sama Tuhan, seperti apa. Seperti itu. Di ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk kita punya penghubung jembatan antara Tuhan, antara Allah dan manusia itu putus. Waktu zaman Adam dan Hawa itu putuskan karena ada dosa asal. Dan Tuhan Yesus datang itu bukan untuk menghakimi, tapi dia untuk menyambungkan kembali hubungan kita dengan Allah. Ada hubungan kembali seperti itu. Jadi Jadi menurut saya kita ini masuk dalam zaman anugerah sekarang ini, ya kan? Di mana Allah bekerja di dalam kehidupan kita masing pribadi-pribadi. Waktu sudah semakin dekat, seperti itu. Tapi percaya saja, setiap orang pada zaman ini ya, maksudnya zaman-zaman sekarang ini ya, menurut saya, kalau Allah sudah menentukan orang ini untuk menjadi pelayannya, menjadi hambanya, nggak akan pernah bisa lari. Seperti itu, tidak akan pernah bisa lari. Harus melakukan apa yang diperintahkan Allah di dalam kehidupannya. Seperti itu kalau menurut saya. Contohnya saja saya, ya kan? Lihat saja kesaksian saya di YouTube ini. Yang dulu-dulu, banyak sekali seperti itu. Tapi Tuhan memproses saya itu, membuat saya tuh semakin tajam. Kalau kita pisau diasah nih, kita tumpul nih di asah gitu ya kan, di atas batu gitu. Kresek, lama-lama tajam kan? Ya, seperti itulah. Nggak gampang prosesnya, nggak langsung jadi, nggak ada yang instan. Ikut Tuhan nggak ada yang instan, percaya. Ikut Tuhan tidak pernah ada yang instan, tapi Tuhan akan membentuknya proses demi proses, ya kan? Saya aja sampai 20 tahunan, oke? Ya, di ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan apa? Untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita, dari kutuk-kutuk maut, dari kutuk-kutuk penyakit, dari kutuk-kutuk kekuatan kegelapan. Darah Yesus sangat mujizat. Hanya dengan darah Yesus semuanya hilang lenyap. Seperti itu. Benar. Saya selama ini pakainya apa? Darah Yesus. Kadang-kadang dalam hati saya, kalau saya merasa nggak enak, saya merasa ada sesuatu yang mengganjil dalam hati saya selalu ngomong darah Yesus, seperti itu.
Tubuh jiwa roh saya dipenuhi darah Yesus, organ tubuh saya dipenuhi darah Yesus, otot-otot saya dipenuhi darah Yesus, darah saya milik Tuhan Yesus. Seperti itu. Saya selalu bicara seperti itu. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Di ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia akan berada di bawah hukum. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Merupakan syarat keselamatan. Gak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah melalui Yesus Kristus. Gak ada jalan lain. Di bawah kolong langit ini satu-satunya jalan cuma itu. Satu-satunya pintu keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi menurut saya, apapun yang ada di kolong langit ini berputar-putarnya seperti apa, ada semua dalam firman Tuhan. Ada semua dalam Alkitab, ya kan? Semuanya putar-putarannya hampir-hampir sama ada. Ada semuanya. Baca saja firman Tuhannya kalau kalian tidak percaya. Nanti kalian akan mengerti. Kadang-kadang kalau nggak mengerti, kita ulang-ulang, berulang-ulang. 5 kali, 10 kali, lama-lama ngerti. Seperti itu. Di ayat 18. Udah 18 sudah. Di ayat 19. Salah satu dari ciri dasar orang fasik adalah mereka mengasihi kegelapan. Mereka lebih menikmati dosa-dosanya dan imoralitasnya. Terdapat di dalam salah satunya Roma 1 ayat 18 sampai 32. Yesus Kristus adalah terang yang ditolak oleh manusia karena mereka lebih menyukai kegelapan. Kalau misalnya ada terang, kayak baju putih saya pakai, ada roda dikit kan kelihatan langsung, seperti itu ya kan. Kita makan berepetan kelihatan di baju rodanya, ya kan, karena kita pakai baju warna putih. Kalau pakai baju warna biru dongker apa warna hitam tidak kelihatan. Jadi manusia yang berada di dalam dosa itu lebih menyukai tempat-tempat yang gelap seperti itu. Oke, jadi setiap manusia itu yang menyukai kegelapan itu karena kenapa? Karena terang itu kelihatan. Sedikit ada kejahatan dikit tuh kelihatan. Ya kan? Sebenarnya saya nggak suka baju warna putih sebenarnya. Tapi kemarin saya beli terlalu banyak. Karena buat pelayanan seperti itu. Akhirnya saya pakailah buat konten YouTube ini. Sekarang saya jarang kemana-mana, ya kan? Kuliah aja banyak kan di Zoom. Jarang kemana-mana. Saya pergi itu hanya untuk beli sayur. Hanya kalau badan saya sakit saya dimasas, udah itu aja. Nggak pergi kemana-mana sih sekarang ini mah. Lagi pengetatan ikat pinggang buat bayar hutang-hutang. Terus terang aja kemarin suami saya masuk rumah sakit, saya nggak punya duit, saya pakai kartu kredit. Tapi kalau hutang-hutang saya yang ketipu itu sebenarnya sudah lunas semuanya. Nanti itu mesti satu video tersendiri ya saya buat. Mungkin habis ini ya, jadi ide. Saya mau buat mengenai Timotius, saya akan membuat mengenai cara Tuhan tuh menyelamatkan saya dari hutang saya yang berjibun 1 M lebih. Lunasnya bagaimana nanti saya ceritakan dalam video selanjutnya seperti itu. Saya akan ceritakan. Oke, para beloved semuanya, kita lanjutkan di ayat 20. 20 ditulis di sini, barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak dapat datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Sedangkan setiap orang yang berbuat baik akan menyambut terang itu, karena terang itu adalah Yesus Kristus. Dan saya lebih menyukai terang, sebuah terang itu saya lebih menyukai. Kenapa? Cahayanya, sinarnya itu cakep, cahaya. Saya ngelihat hamba Tuhan aja nih, hamba Tuhan. Ada cahayanya benar-benar cakep. Ada satu orang saya lihat, cakep cahayanya. Di depan mimbar itu cahayanya cakep, bisa berlapis-lapis seperti itu. Saya lihatnya. Jadi saya lebih menyukai kepada terangnya. Walaupun sedikit, pasti orang sedikit dalam firman Tuhan aja dibicarakan mengenai orang yang menyukai terang itu sedikit jumlahnya. Dan orang yang menyukai kegelapan itu jumlahnya sangat banyak. Kalau menurut saya nih, hidup dunia ini berapa tahun sih? 40, 50, 60, 70.
Kalau 70, 80, 90 itu udah anugerah Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena itu benar-benar sekarang ini benar-benar anugerah lah, hidup sampai sepanjang itu hidupnya seperti itu. Jadi setiap orang yang menyukai terang itu akan jalan dalam jalan yang sempit. Jalan yang sempit, yang dilalui sempit itu sedikit orang. Tapi itulah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Saya ingin hidup sepanjang umur saya sampai akhir hidup saya ikut Tuhan Yesus. Cahayanya cakep, bener. Tuhan Yesus cahaya terangnya tuh kayak apa ya? Sinarnya itu terang deh, terang sekali, terang kayak cahaya matahari. Terang, jernih, sinarnya Tuhan tuh jernih sekali seperti itu. Dan menurut saya Musa bergaul dengan Tuhan, Musa itu bergaul karib dengan Tuhan, maka cahayanya sinarnya itu terang sekali. Sampai setiap dia selesai berkomunikasi dengan Tuhan, dia harus menutupi wajahnya supaya apa ya? Orang-orang tuh melihatnya tuh terlalu silau. Seperti itu kalau menurut saya, ya kan? Saya ingin punya seperti terang Kristus dalam hidup saya. Saya ingin seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Metode penginjilan. Udah dikit lagi. Penginjilan pribadi yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus terhadap Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ada 3 hal pribadi mengenai model penginjilan. Yang pertama, komunikasi pribadi lepas pribadi. Kita menghargai komunikasi antara pribadi. Kita menghargai orang yang lawan bicara kita seperti itu. Jangan kita lagi ngobrol, yang satu lagi, ya udah mau ngomong aja, lagi pesapin, nggak sopan banget, ya kan? Jangan seperti itu. Hargailah setiap orang yang berbicara depanmu. Tatap wajahnya seperti itu, oke? Memahami komunikasi. Kalau kita nggak paham apa yang ingin dia utarakan, kita tanya. Seperti itu. Kita potong aja pembicaraannya, kita tanya. Minta penjelasannya secara detail. Seperti apa yang kita nggak tahu tuh kita tanya. Saya aja kadang-kadang kalau nggak ngerti apa yang dibicarakan dosen, saya tanya lagi. Nggak ngerti lagi, saya tanya lagi. Kata dosen, masa nggak nyambung? Enggak, yang ini saya nggak ngerti, di sininya di mana, seperti itu. Kemarin saya jual laptop saya, habis kebanyakan saya jual aja lah, buat tambah-tambah uang makan saya, istilahnya. Saya jual laptop saya. Tapi biasanya di tukang laptop itu saya ditahan sampai berapa jam. Ada yang komunikasi, ada yang curhat orang ini curhat. Aduh, kemarin komunikasi, dia panggil saudaranya datang karena saudaranya ingin bercerai. Ya masalahnya masalah sepele. 3 jam saya komunikasi, berbicara. Ya dia tanya sih sedikit, tapi kan jawaban saya harus mendetail. Saya kan kalau jawab orang, saya nggak pernah setengah-setengah. Saya ceritain kronologisnya begini loh, ini begini loh. Saya ceritanya seperti itu. Kenapa? Supaya orang itu mengerti. Jangan saya cerita. Saya aja kadang-kadang kalau orang cerita separuh-paruh nih ya, sedikit doang nih sama saya. Maksudnya intinya, kadang-kadang kan kita nggak nyambung kan, kita nggak ngerti. Akhirnya saya tanya lagi nggak dijawab. Ya udahlah, kalau saya begitu ya, kadang-kadang saya ngomong ini, mendingan nggak usah cerita awalnya. Saya suka ngomong begitu. Kenapa? Kalau cerita cuma sedikit doang, nggak ini gitu loh, nggak enak dengerinnya gitu loh. Kalau mendetail kan enak ceritanya gitu loh. Oh ya, kronologisnya begini ya, ini begini ya. Kayak saya cerita mengenai Facebook begini. Oh ya, ntar ya, saya cerita ya, Facebook ya. Ada sedikit lagi, habis ini. Oke, kita berdoa dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Engkau ingin hamba doakan, taruh di hati hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadi juru selamat kami pribadi lepas pribadi. Para beloved, para penonton setia di YouTube hamba ya Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan mereka ya Tuhan, Engkau yang satu-satunya Allah juru selamat kami.
tempat kami bersandar, tempat kami mengeluh, tempat kami memohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Hamba percaya ya Allah ya Tuhanku, setiap orang yang di dalam masalah, jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, percaya dan bersandar kepada Tuhan. Maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan lepas pribadi. Dan percaya setiap jalan keluar itu nggak langsung dan tidak instan. Semua harus step by step, semua tahap demi tahap. Tapi ikut Tuhan itu kelihatannya tidak mudah. Percaya, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Maka setiap masalah yang ada adalah kecil di mata Tuhan. Dan percaya, setiap masalah itu ada jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semua para beloved. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom, terima kasih.